Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, di sini saya Muhammad Nakil Ilham dengan NIM B1B12215 akan menjelaskan tentang artikel kelompok kelompok kami dengan berjudul atau mereview artikel seluruhannya yang berjudul tentang menilik tipe-tipe kepemimpinan dalam organisasi modern. Inilah pendahuluan. Yang pertama ya, kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Yuk, pada tahun 2010 menyatakan bahwa kepemimpinan bukan hanya sekedar memberi perintah, tetapi melibatkan pengaruh interpersonal yang bersifat konstruktif dan kolaboratif. Dalam konteks organisasi modern yang kompleks dan dinamis, maksudnya, gaya kepemimpinan memainkan peranan strategis dalam menciptakan budaya kerja yang adaptif dan produktif. Avolio, Bas, dan Jung pada tahun 1999 mengembangkan konsep kepemimpinan transformasional yang menekankan pada peran pemimpin sebagai inspirator dan agen perubahan. Pemimpin transformasional ditandai dengan adanya motivasi inspiratif, perhatian individual, pengaruh idealistik, serta stimulasi intelektual yang dapat membentuk loyalitas dan meningkatkan kinerja anggota organisasi secara signifikan. Dalam masuk pada artikel yang pertama itu, menunjuk tentang kepemimpinan transformasional dalam budaya organisasi yang ditulis oleh Masin Selahanti dan Ani Setiwati. Artikel ini menggunakan metode penelitian fenomenologi yang difokuskan pada PT Serkolinas Aman Nusantara. Hasil dari artikel ini atau pembahasan dari artikel ini ialah menunjukkan bahwa gaya pemimpin tipe transformasional mampu menciptakan budaya kerja yang positif dan organisasi. Karena gaya kepemimpinan transformasional mampu mengarahkan perilaku anggota organisasi untuk menciptakan nilai yang sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga mengabaikan visi pribadi anggota organisasi. Kemudian, artikel yang kedua yaitu hubungan antara kepemimpinan tipe demokratis kepala desa dengan partisipasi masyarakat dalam membangun desa di Kecamatan Titik Hena, Kabupaten Flores Timur, yang ditulis oleh Open Nicolaus dengan metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Pembahasan dari artikel ini yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat sebesar 0,769 antara tipe kepemimpinan demokratis kepala desa dengan partisipasi masyarakat dalam membangun desa di Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur. Dengan pengaruh nilai tipe kepemimpinan demokratis kepala desa terhadap partisipasi masyarakat dalam membangun desa di Kecamatan Titehena, Kabupaten eh, Flores Timur sebesar 59,21%, sedangkan variabel lain menyumbang sebesar 40,79%. Korelasi antara tipe kepemimpinan demokratis kepala desa di Kecamatan Titena, Kabupaten Flores Timur adalah signifikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis tipe kepemimpinan paternalistik dalam peningkatan pelayanan publik di tengah situasi pandemi COVID-19 atau COVID-19 yang ditulis oleh Siti Marwiah, Nur Halimah, dan Vini Maulidi. Metode yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif dan data primer. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Pembahasan dari artikel ini yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe kepemimpinan paternalistik mempengaruhi tingkat pelayanan publik di masa pandemi COVID-19. Bapak Zainal Farouk yang merupakan seorang pemimpin dengan tipe kepemimpinan paternalistik di mana beliau sangat mengayomi dan prihatin dan perhatian terhadap para bawahannya layak seorang bapak dalam sebuah organisasi di Kelurahan Ketapang, Kota Probolinggo. Dalam pelayanan publik, beliau tetap mengadakan proses pelayanan publik. Namun pelayanan publik yang diberikan terdapat beberapa tambahan peraturan
seperti meniadakan kursi bagi masyarakat di dalam ruangan pelayanan dan memberikan tempat cuci tangan. Hal tersebut untuk mencegah penularan atau penyebaran virus COVID-19 tersendiri. Kemudian artikel selanjutnya itu tentang tipe kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMP Negeri 11 Kota Palu yang ditulis oleh Jusrin, Kamarudin, Saifuddin, Masluri, dan Rusdin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui observasi dan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil dari artikel ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa tipe kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMP Negeri 11 Kota Palu yaitu tipe kepemimpinan demokratis yang memberikan pengarahan. Seorang pemimpin harus mampu mengarahkan kegiatan ke arah yang positif, bertindak ramah dan penuh perhatian, sabar dan membantu memperlihatkan simpati dan dukungan serta mendengarkan keluhan. Kemudian artikel yang selanjutnya yaitu tentang pola komunikasi pimpinan terhadap motivasi kerja karyawan yang ditulis oleh Bangkit Pratam, Veronia Setiats, dan Suruhui Ashafani. Metode ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa pola komunikasi yang berjalan divisi tersebut melibatkan komunikasi vertikal dan horizontal yang membentuk pola komunikasi all channel atau semua saluran. Komunikasi vertikal terjadi antara manajer dan bawahan dalam bentuk instruksi, informasi, dan evaluasi. Sedangkan komunikasi horizontal terjadi antar sesama karyawan untuk koordinasi dan tukar gagasan. Kemudian artikel selanjutnya yaitu tentang kepemimpinan organisasi Yayasan Kependidikan Islam yang ditulis oleh Aldiandra Indra Arifan, Mia Permatasari, dan Dur Pruto. Metode ini menggunakan metode review literatur untuk mengeksplorasi berbagai model kepemimpinan yang diterapkan di yayasan dan di pesantren. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa banyak yayasan dan pesantren telah mengalami transformasi dari model kepemimpinan yang sangat individualistik dan karismatik menuju model kepemimpinan yang kolektif, yang mana itu melibatkan berbagai pihak dengan keahlian khusus dalam pengelolaan organisasi. Kemudian artikel selanjutnya itu tentang analisis tipe kepemimpinan bertransisi dalam peningkatan pelayanan publik di tengah situasi pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan data primer. Kemudian hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa kepemimpinan paternalistik berpengaruh positif terhadap peningkatan pelayanan publik selama pandemi. Dan selanjutnya yaitu tentang gaya dan tipe kepemimpinan kepala sekolah yang ditulis oleh Muhammad Amin. Di mana penelitian ini menggunakan metode perpustakaan atau library research. Ini penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek atau penelitian data yang bersifat kepustakaan. Hasil dari pembahasan artikel ini ialah menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok dalam mencapai tujuan. Gaya kepemimpinan meliputi instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif. Sementara tipe kepemimpinan meliputi karismatik, paternalistik, militeristik, autokratik, laissez-faire, populis, administratif, dan demokratis. Kemudian kasusnya itu tentang tipe dan ide kepemimpinan adaptif terhadap solusi konflik organisasi yang ditulis oleh Nunun Hamdit, Anis Fauzi, dan Rizal Firdaus yang menggunakan metode kualitatif atau studi literatur. Kepemimpinan adaptif eh, efektif mengelola konflik dengan memadukan keahlian, intuisi, dan sensitivitas situasional dalam pengambilan keputusan. Kemudian analisis tipe-tipe kepemimpinan di lembaga pemasyarakatan yang ditulis oleh Johannes Alfredo Purba Mitro Subroto yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berbagai tipe kepemimpinan seperti demokratis, otoriter, dan karismatik ditemukan berperan penting dalam efisiensi sistem pemasyarakatan. Kemudian artikel yang berjudul Efektivitas Eksekutif Coaching pada Tipe Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional yang ditulis oleh Rauli Sijabat Pramudianto menggunakan metode eksperimen faktorial campuran 2x2 yang menjelaskan bahwa eksekutif coaching meningkatkan efektivitas pemimpin transformasional dalam memotivasi dan mengembangkan kinerja tim penjualan.
Kemudian artikel selanjutnya itu tentang tipe dan gaya kepemimpinan suatu tinjauan teoritis yang ditulis oleh B.C. Matayang, yang digunakan metode penelitian itu kajian literatur atau review teoritis, yang dimana tipe dan gaya kepemimpinan diklasifikasikan secara komprehensif dan dinyatakan berkembang sesuai situasi, termasuk gaya demokratis dan situasional. Kemudian artikel selanjutnya itu tentang analisis tipe kepemimpinan demokratis kepala desa dalam peningkatan pelayanan publik di Desa Karangjalan di Kabupaten Pangandaran, yang ditulis oleh Regi Revian Garis. Eh, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, ya, di mana datanya dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis telah diterapkan oleh kepala desa Karang Jalardi dengan optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan terselenggaranya pemerintahan desa yang transparan, efektif dan efisien dalam mewujudkan pelayanan publik sesuai dengan dimensi-dimensi, yaitu melakukan kerjasama dengan bawahannya, mendengar kritik, menerima saran atau pendapat dari bawahan, menghargai potensi setiap bawahannya, dan keputusan dibuat bersama. Kemudian artikel selanjutnya yang berjudul tentang analisis gaya kepemimpinan demokratis di subbagian kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan, yang ditulis oleh Ulung Diah Rahmawati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dengan cara observasi langsung dan wawancara. Artikel ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan pada subbagian kepegawaian mengarah pada kepemimpinan yang demokratis. Dalam memimpin organisasi, kepala subbagian kepegawaian memiliki kelebihan dan kekurangan dalam memimpin yang dipengaruhi oleh kepribadian pemimpinnya. Kemudian artikel selanjutnya itu tentang analisis gaya kepemimpinan bupati dalam meningkatkan kinerja aparat birokrasi, yang ditulis oleh Zainal Ahmad, Rahma, dan Rudi Santosa. Metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif. Hasil dari ini menjelaskan bahwa kepemimpinan Bupati Kabupaten Maros dalam meningkatkan kinerja aparat birokrasinya dapat dinilai baik. Hal ini didasarkan pada keterangan dan jawaban dari responden terhadap gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Bupati Kabupaten Maros, di mana aspek penilaian gaya kepemimpinan mencakup pada bagaimana ia menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis, serta bagaimana kepribadian dari Bupati Kabupaten Maros. Kemudian artikel selanjutnya yaitu tentang gaya kepemimpinan demokratis kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Gempol Sari, yang ditulis oleh Laila Ihza Masitoh dan Isnaini Rodiah. Metode penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan data yang dianalisis menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis kepala desa Gemposari menjadi aspek yang penting dalam pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah, memotivasi pegawai, serta membangun komunikasi yang efektif. Kemudian artikel selanjutnya itu tentang tipe kepemimpinan demokratis kepala desa, kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru, yang ditulis oleh Muhammad Nasir, Uluk, Mahadin, Saleh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian hanya mendeskripsikan, mengungkapkan, menjelaskan, dan menganalisis fenomena, peristiwa, dan aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan model kepemimpinan Pak Madrasah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru pendidikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala madrasah di Madrasah alias Sohifatus Sofa, Nahdlatul Watan, Ramawangun mempunyai karakteristik model kepemimpinan demokratis dengan memiliki penekanan dalam hal penataan visi dan misi yang jelas, mengkomunikasikan visi secara efektif, dan menerapkan visi tersebut. Kemudian tipe kepemimpinan kepala desa yang teguh wibowo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa, yang ditulis oleh RB Afrionaldi dan R. Martini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif
di mana penelitian ini adalah suatu strategi penelitian yang mempelajari dengan seksama atau rencana kegiatan, peristiwa, proses atau sekelompok orang. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa tipe atau gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Kepala Desa Ngale adalah tipe kepemimpinan yang demokratis, yang dimana sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dengan melibatkan masyarakat. Kemudian tipe kepemimpinan transformasional perempuan dalam pengembangan perguruan guru tinggi di Stai Al-Usmani Bedian Bondowoso yang ditulis oleh Heridianto, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari tiga ini menunjukkan bahwa pertama, kepemimpinan yang penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Kemudian yang kedua, tugas dan kewajiban yang sedang dijalani dan kendala yang dihadapi bawahan sekaligus memberikan motivasi dan arahan untuk meningkatkan dalam menyelesaikan pekerjaan dan mengatasi hambatan. Kemudian artikel selanjutnya itu tentang tipe kepemimpinan transformasional pada PT Permata Sinergi Madani yang ditulis oleh Rahmawati dan Witri Fuji Yulianti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipan. Hasil dari eh, artikel ini menunjukkan bahwa tipe kepemimpinan transformasional pada aspek pengaruh ideal yakni dalam memimpin mempengaruhi orang lain untuk menggerakkan atau menjalankan visinya dengan adanya koordinasi atau kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahannya. Kemudian, artikel selanjutnya itu tentang pengaruh gaya kepemimpinan partisipatif dan otokratis terhadap kinerja sistem jaminan halal khas 23000 pada industri makanan kemasan yang ditulis oleh Agus Purwonto. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan analisis struktural equation modeling atau SEM menggunakan software Lisrel 8.71. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa kedua gaya kepemimpinan, yaitu partisipatif dan otokratis, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sistem manajemen, keamanan pangan, serta penerapan sistem jaminan halal. Nilai loading faktor dan T hitung menunjukkan validitas dan signifikansi dari kedua gaya kepemimpinan tersebut. Kemudian, kepemimpinan militeristik pendidik yang ditulis oleh Muhammad Saiful Bahri dan Yudin Citriyadin dan Rustam. eh, Artikel ini menggunakan metode pendekatan studi pustaka dengan metode kualitatif untuk memahami karakteristik, kelebihan, dan kekurangan dari gaya kepemimpinan militeristik. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan militeristik menekankan kedisiplinan, ketegasan, dan struktural formal yang efektif dalam situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat dan terorganisasi seperti di lingkungan militer maupun dalam konteks bisnis dan pemerintahan tertentu. Kemudian gaya kepemimpinan religio-paternalistik, analisis buku Persepsi Santri terhadap perilaku kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren karya Muhammad Nur Salim Asy'ari yang ditulis oleh Ummi Ulfatus Sahriyah. Metode yang digunakan dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka atau literary research yang analisis isi terhadap teks dan literatur terkait gaya kepemimpinan religio-paternalistik. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan religio-paternalistik yang diterapkan oleh Kiai di Pondok Pesantren mengandung tiga indikator utama menurut teori Basecamp, yaitu autokrasi, kebajikan, dan moral. Kemudian, artikel yang terakhir yaitu tentang implementasi gaya kepemimpinan menggunakan tipe paternalistik dalam meningkatkan sumber daya manusia atau studi kasus di wisata Eco Park, Desa Berini, Kabupaten Probolinggo, yang ditulis oleh Melisa Sirimurti Aprilia, Intan Alfionita, Misbahul Khairi, Muhammad Fanil Abrori, dan Yunita Amalia. Metode ini menggunakan artikel ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan paternalistik diterapkan secara luas di berbagai lingkungan, termasuk di tempat wisata seperti Bermi Eco Park dan di desa tradisional seperti Beremi. Pemimpin di kedua country ini menunjukkan karakteristik perhatian, perlindungan,
dan kebersamaan yang mirip, hubungan keluarga dengan moralitas yang tinggi dan tanggung jawab yang besar terhadap bawahan atau masyarakat. Baiklah, kesimpulan dari seluruh artikel pembahasan artikel yang saya bacakan sebelumnya yaitu berdasarkan hasil studi literatur yang telah digunakan dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang diterapkan. Setiap tipe kepemimpinan memiliki karakteristik, kelebihan, dan konteks penerapan yang berbeda. Gaya kepemimpinan transformasional terbukti mampu membentuk budaya kerja yang positif dan memotivasi anggota untuk mencapai tujuan bersama secara kolektif. Kepemimpinan demokratis efektif dalam meningkatkan partisipasi, keterlibatan, dan akuntabilitas dalam organisasi, sedangkan kepemimpinan paternalistik menunjukkan efektivitas tinggi dalam situasi krisis dengan pendekatan yang protektif dan humanistik. Selain itu, kombinasi berbagai gaya kepemimpinan seperti yang diterapkan dalam institusi pendidikan menunjukkan bahwa pemimpin yang adaptif dan fleksibel mampu memberikan dampak lebih besar terhadap kinerja organisasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemimpin untuk memahami karakteristik organisasinya dan mampu memilih serta menyesuaikan gaya kepemimpinan yang paling tepat sesuai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan dari artikel kelompok kami. Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.